Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome to our channel, ya, with Mr. Iwan here. Nah, last week we discussed about descriptive text. Yeah, so today we are going to discuss about announcement text. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berbeda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita mengulas ya tentang apa itu descriptive text. Untuk kali ini Pak Iwan akan membahas tentang announcement text. Ini topik, I think this is a very interesting topic. Ini adalah materi yang sangat menarik ya, untuk memberikan sebuah pandangan. Ini contohnya ya. Have you ever seen the picture? Mungkin dari teman-teman ataupun kalian pernah melihat sebuah poster atau informasi terkait dengan gambar yang saya contohkan di slide ini ya. Yang pertama itu ada tentang birthday, jadi hari kelahiran, welcome with love, seperti itu. Kemudian the second picture about graduate or graduation ya, informasi tentang kelulusan. Kemudian the third picture about lowongan pekerjaan ya. Kemudian yang keempat ini tentang missing future entries. Biasanya ini bisa kita jumpai di media sosial ataupun tertempel di baju jalan kalau ada berita kehilangan, seperti itu ya. Ini adalah contoh sebuah text announcement yang apa ya, yang berbentuk poster atau tertulis seperti itu ya. Saya akan juga mencontohkan sebuah announcement atau pengumuman yang berbentuk tulisan ya. Mungkin ini kalau kita tak tunjukkan dulu ya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Parahyangan akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Argo Parahyangan will arrive in Bekasi. To all passengers who ended the trip in Bekasi, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Oke, kalau kita sedang perjalanan keluar kota, pasti kita akan mendengar sebuah apa ya, suara-suara seperti itu ya. Itu yang dinamakan suara announcement text. Bisa kita dengarkan di mana, di stasiun, di bandara, di terminal. Itu pasti ada suara pengumuman atau informasi terkait dengan kejadian ataupun remind for passenger. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali teks-teks pengumuman baik secara tertulis ataupun secara lisan itu di tempat umum seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas apa sih sebetulnya tujuan teks pengumuman itu, apalagi kita yang di dunia pendidikan, di sekolah atau di kampus, itu apa fungsinya teks pengumuman itu sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut materinya ya. Kita akan belajar announcement text. Nah, so what is the announcement text? Jadi
announcement text itu, announcement is a public statement containing information about an event that has happened or is going to happen. Jadi announcement text itu adalah sebuah statement ataupun ungkapan yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah terjadi maupun akan terjadi, seperti itu. Itu announcement text. Ya, arti secara umumnya seperti itu, ya. Kemudian what is social function about announcement text. Jadi di khalayak umum, ya, dimanapun itu, announcement text itu ada fungsinya, ya, ataupun tujuannya tersendiri. Tujuannya apa? For giving people some information about what has happened or what will happen. Ya, tujuannya hampir sama sih dengan artinya tadi, yaitu untuk memberikan informasi kepada orang tentang suatu kejadian maupun kejadian yang akan terjadi, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari announcement text itu sendiri. Jadi menurut kalian penting nggak sih? Gitu. Of course is very important. Kalau menurut saya, ya, ini sangat penting sekali. Bayangkan kalau kita tiba-tiba kereta itu, misalnya tadi ya, kereta tiba-tiba lupa nggak memberikan pengumuman, bisa-bisa kelewat, ya, kelewatan kita, ya, orang-orang yang tertidur sudah kelewatan. Itu penting sekali. Makanya pengumuman itu fungsinya itu memberikan informasi yang penting bagi orang banyak. Nah, seperti itu fungsinya. Kemudian ada lagi language features-nya atau grammar-nya. Nah, kalau kita pengen menyusun sebuah teks untuk siswa-siswa, bagaimana sih grammar-nya? Apa aja yang terkandung? Yang secara umum itu using simple present, ya, atau misalnya, for example, I go to school. Nah, itu salah satu grammar ataupun language features. Oke, jadi itu ya fungsi, salah satu cirinya using simple present tense. I go to school. That's right. Kemudian biasanya juga secara umum itu juga menggunakan using future tense. Nah, ini yang malah sering dipakai ketika seseorang, ya, membuat teks atau mengumumkan sesuatu, itu memakai future tense. For example, the competition will be held on 7 December. Ya, seperti itu. Berarti ini artinya kompetisi itu akan dilaksanakan, ya. Jadi future yang akan dilaksanakan, makanya memakai will, seperti itu. Ya, ini tadi di awal sudah saya kasih contoh, ya. Contoh yang pertama itu tentang poster-poster pengumuman, ya, bisa dijumpai di jalan tadi, ya. Kemudian ada lowongan pekerjaan, ada pengumuman kelahiran bayi, ada pengumuman kelulusan. Nah, itu dibagi dalam kategori written announcement ataupun pengumuman secara tertulis. Ya, biasanya ditempel. Nah, kalau sekolah biasanya dikasih selebaran oleh guru seperti itu, dan kemudian ditempel di mading-mading. Ya, itu announcement secara tertulis. Ya, untuk masalah struktur bahasanya, ciri-cirinya ada head. Head itu kepala. Ya, biasanya berbunyi please attention or attention please, atau hello students, hello for 9 grades. Announcement seperti itu headline ataupun judul dari announcement itu sendiri, ya. Kemudian setelah judul terdiri dari body or the content, ya, bodinya pengumuman, ya, badan dari pengumuman itu sendiri atau isi dari pengumuman. Nah, isi atau the body
for the announcement itu terdiri dari time, place, seperti itu ya. Jadi isinya itu or the content, isinya tentang informasi apa yang mau disampaikan, kemudian berisi kapan itu dilaksanakan dan di mana ya, where is the place and what the time, kapan yang akan dilaksanakan ya. Misalnya tentang informasi kelulusan itu kapan, wisudanya di mana. Nah, itu seperti itu. Kemudian di bagian bawah sendiri ada closing ya. Closing itu or for more information, ataupun mengenai isinya tentang contact person or address atau alamat. Jadi biasanya itu pengumuman itu dibuat siapa dan harus menghubungi siapa. Nah, jadi for more information contact us or call siapa, seperti itu. Jadi biasanya seperti itu ya. Kemudian itu the written announcement. Kemudian ada oral announcement. Oral itu berarti ucapan. Ya, ucapan itu biasanya disampaikan seperti contoh di atas tadi ya, tentang pengumuman di dalam kereta, kemudian di bandara, di stasiun, and in the public place ya, for special in public place. Jadi kebanyakan di publik ya, tempat umum seperti itu. Biasanya apa? To whom the announcement is addressed. Kepada siapa announcement akan disampaikan. Nah, kemudian the content of the announcement. Kemudian isinya seperti apa? Kayak dia for the passenger, the train will be arrive, bla 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 bla, seperti itu. Kayak tadi ya, itu kontennya. Kemudian announcement is usually short and ended with thanks. Biasanya nggak terlalu panjang kalau secara oral itu ya, atau secara verbal pengumuman itu. Kemudian pasti akan diakhiri dengan ucapan thank you for your attention, thank you for join, or thank you for time, seperti itu. Tadi ucapan thank you ya, karena ini biasanya lebih formal di tempat-tempat umum seperti itu ya. Jadi itu ada jenis-jenis pengumuman, ada tertulis and then secara verbal. Nah, biar tahu, jadi banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ini sudah saya bahas tadi. What are generic structures? Jadi ini aturan aturan secara umum ya, tapi bisa diimprovisasi depend on situation, begitu. Yang pertama pasti ada head-nya. Head itu kepala, isinya the title or the purpose of the announcement ya. Kemudian the content, the body, tell about the content, date, time, and place of announcement. That's right. Kemudian closing, tell who to contact for more information or announcer. Nah, seperti itu. Jadi memberitahukan informasi ini lebih lanjut, siapa yang akan dihubungi, seperti itu. Terus siapa sih yang memberi pengumuman? Biasanya disampaikan di dalam akhir dari pengumuman itu sendiri. Nah, harus dicantumkan. Nanti kalau nggak dicantumkan bingung orang-orang ya, feel confused because who is the announcer ya. Jadi harus ditampilkan atau disampaikan seperti itu ya. Yes, this is example for more ya. Jadi ini adalah contoh about announcement at school. Kenapa saya memberikan contoh di sekolah? Karena mungkin ini lebih tepat, karena tujuan pembelajaran video ini untuk for the students ya, especially. Jadi ini special for the students, biar tahu. Contohnya ini the head, attention please. Nah,
Ini adalah headnya. Attention please. The contentnya for all the students of SMAM X. Ini saya beri contoh di sekolah saya ya. Our school will have some competition that will be held on 25 November 2020. This competition will celebrate the fourth SMAM X Milan. Nah, jadi isinya tentang pengumuman kepada siapa? Kepada for all the students of SMAM X. Berarti kepada semua murid dari SMA Muhammadiyah 10. Nah, memberitahukan apa? Tentang apa? Will have some competition about competition. Ya, kompetisi yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 November 2020. Kemudian tujuannya apa sih kompetisi itu? Itu memperingati ya hari jadi SMAM X Milan. Ya. Terus isinya apa? Ya, kompetisinya apa? They are making a poster about COVID-19 prevention and making video about social activity around your home. Nah, isi dari pengumuman itu lebih detailnya mengenai lomba. Ya. Lombanya apa? Membuat sebuah poster tentang pencegahan COVID-19. Itu yang pertama. And the second, making video about social activity around your home. Yang kedua itu berisi informasi tentang lomba membuat aktivitas sosial yang divideokan di sekitar lingkungan atau rumah kalian. Nah, nanti bisa diupload di channel YouTube kalian, nanti akan diseleksi oleh para juri seperti itu. Don't forget, still keep your health, washing your hand, wearing a mask, and keep distancing. Free registration and full of the prize. Jadi jangan lupa jaga selalu kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Pendaftarannya berapa? Free alias gratis. Nah, full of prize. Ya, untuk make attraction, membuat tertarik adalah hadiahnya itu banyak sekali. Disampaikan seperti itu. Kemudian itu isinya ya. Nah, setelah bahas kepalanya, attention please, kemudian isinya sudah jelas seperti itu, akhirnya harus diakhiri, ada closing. More information, contact our OSIS chairperson. Thank you. Jadi informasi lebih lanjut itu silakan hubungi OSIS atau ketua OSIS, dan harus diakhiri dengan ucapan thank you. That is closing. Jadi itu ya teman-teman ataupun anak-anak sekalian, itu adalah contoh pembelajaran announcement text. Ya, tadi sudah saya beritahu contoh-contohnya di awal. Kemudian ini adalah contoh real tentang sekolahan, terus generic strukturnya bagaimana, kemudian aturan bahasanya bagaimana. It's very complete. Oke, itu saja video. Oh, ini ada ya, itu untuk pelajaran ataupun materi hari ini. I think it's enough for today, for the lesson of today. Saya harap bermanfaat ya, for the others or for the students, bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan tentang announcement text. I think that's all. I'm so sorry if I have a mistake for you. Let's say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.